video ini, aku Cinti dan di video kali ini aku akan bikin pengeluaran bulan Januari. Sebenarnya sih ini tuh bulan Desember sampai Januari, cuman aku memang hitungnya itu pengeluaran untuk bulan Januari. Jadi aku akan up di akhir Januari gitu. Intinya sih kayak gitu. So, sebenarnya kali ini tuh lumayan banyak pengeluarannya. Kalau kalian lihat di sini tuh ada self reward. Yes, aku akhirnya memutuskan untuk punya self reward. Dan karena aku nggak punya post self reward, jadi it's okay, aku bakalan ambil dari beberapa. Contohnya kayak aku bakal ambil cares, aku bakal ambil di health, gift, miscellaneous, investasi, dan juga vacation. Nah, nanti aku bakal jelasin kenapa aku ambilnya di investasi. So, sebelum masuk ke videonya, aku juga mau ngumumin bahwa ini itu sebenarnya bukan video terakhir, tapi video yang memang aku bikin sebelum aku memutuskan untuk berhenti sejenak. Bukan berhenti selamanya, tapi berhenti sejenak. Kenapa? Ada beberapa alasan kenapa aku berhenti. Ada 3 alasan sih sebenarnya. Yang pertama, karena aku ngerasa udah mulai capek, overwhelmed, dan terlalu burn out. Jadi aku memutuskan untuk oke, aku libur 2 minggu dulu. Sebenarnya in real life aku tuh libur cuman 2 hari aja, karena sebenarnya aku punya project-project ongoing yang bakalan aku share ke kalian mulai tanggal 19 Februari gitu. Jadi pastikan kalian subscribe sekarang juga gitu ya, supaya kalian tahu banyak banget ide-ide menabung gitu ya. Terus video-video aku yang sekarangan ini aku lagi berusaha untuk start. Nah, ini akan masuk ke poin yang kedua, yaitu dimana aku akan merestart video-video aku, terutama konten-kontennya, karena menurut aku nggak valid kalau misalnya kita bicarain tentang keuangan tanpa kita tahu real life-nya tuh kayak apa. Nah, itu dreams come true banget sih, bahwa sebentar lagi aku akan punya konten-konten lain selain dari keuangan. Karena jujur aja, dari tahun 2021 aku tuh kesusahan banget untuk mulai konten lain selain budgeting. Karena yang pertama, aku mikirin bahwa aku agak minder gitu terhadap kamera gitu ya yang aku punya, sehingga akhirnya aku memutuskan untuk punya kamera baru yang sekaligus sekarang menjadi HP aku, yaitu iPhone 12 kayak gitu. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, ini video yang juga akan ada Q&A-nya. So, yang poin yang ketiga yang aku harus kasih tahu ke kalian, karena aku punya visi baru, yaitu visi tahunan. Kalau kalian follow Instagram @cintistudio, kalian pasti tahu bahwa aku udah share visi tahunan aku, yang pastinya aku mau mengarahkan semua keuangan aku ke arah sana. So that's why akhirnya aku memutuskan untuk istirahat dulu sejenak. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, pengeluaran yang pertama. Aku melupakan satu hal yang barusan aja aku transfer. Jadi aku baru aja transfer untuk cicilan aku, new phone. Ini cicilan 1.400.000. Kemudian aku transfer gaji. Nah, ini 250.000. Yang pertama, kita ke new phone dulu ya. Oh ya, sambil aku ambilin uang di pengeluaran, aku mau mulai untuk Q&A. Jadi di sini udah ada banyak banget Q&A yang pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang masuk. Dan kalau misalnya aku jelasin satu persatu itu pasti capek juga tangan aku ya. Jadi yaudah, mari kita bikin Q&A aja versi yang seperti ini. Aku nggak tahu sih, mungkin Q&A selanjutnya mungkin lebih ke kelihatan muka aku aja gitu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, loh aku bingung sama uang yang gambar-gambar beruang, ada yang bisa bantu jelasin? Terus juga, hai kak, aku baru nemu channel kakak, mau tanya itu kenapa ada bagian sejutanya, apakah itu uang asli? Lanjut, yang ada bonekanya itu uang beneran ya kak? Aku katrok banget nih baru lihat. Atau aku mau beli uang mainannya yang nominal 1.500.000 di mana? 1 juta slip itu maksudnya gimana? Saya itu QR code, nggak apa-apa ya kelihatan jelas gitu. BTW thanks ya, sangat menginspirasi diriku untuk mulai nabung. Thank you. Sebenarnya 1 juta slip ini adalah pengganti uang beneran. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih ya, ini aku kasih contoh simpelnya aja. Di new phone ini tuh aku punya 1, 2, 3.500.000. Kenapa sih aku harus pakai uang slip? Kenapa nggak pakai uang beneran? Yang pertama, aku lebih pengen keuangan aku tuh lebih simpel gitu. Jadi memang kenapa aku memutuskan untuk memakai uang slip ini tadi, karena selain lebih simpel juga lebih enak. Dan menurut aku ya, sebenarnya ini
pribadi masing-masing gitu. Kalian boleh pakai uang asli, itu bebas, terserah kalian. Tapi aku nggak mau map aku tuh rusak dan menggembung. Jadi alangkah baiknya aku mengganti, karena aku juga tahu sebenarnya di ATM aku itu nggak aku apa-apain. Aku nggak gesek juga enggak, debit juga enggak, kayak gitu. Jadi makanya aku berani untuk pakai uang slip ini. Kemudian yang kedua, ini beli di mana? Ini beli di toko aku @cintistudio, atau kalian bisa cari di Shopee Cinti Studio. Kalian bisa cari aja, atau kalian bisa ke website kita, karena sekarang kita udah ekspor ke berbagai negara. Nah, untuk websitenya aku selalu taruh di description box. Jadi pastikan kalau kalian nonton video ini maupun video-video lainnya, cek description box, karena di situ udah pasti ada semua link-link perlengkapan yang aku pakai di setiap video. Nah, kemudian yang terakhir, QR code. QR code ini adalah website dari toko aku. Kenapa sih Kak harus ada QR code-nya? Oke, ini tuh bukan QR code yang kayak ada macam-macam apa segala macam. Enggak, ini QR code untuk hiasan aja. Sebenarnya itu pada intinya. Nah, tapi aku mulai kepikiran untuk berinovasi sesuatu, dan itu bakalan surprise. Jadi mungkin nantinya aku bakalan ngasih tahu kalian, tapi nggak sekarang. So jangan lupa subscribe supaya kalian tahu nih surprise-nya apa nih kira-kira, oke? Dan sekarang aku mau ambil dulu di new phone 1.400.000 di sini, 1.400.000 karena aku baru aja transfer. So ini aku new phone-nya sudah beres, aku centang. New phone-nya udah beres. Sekarang kita masuk ke gaji atau wage. Untuk wage itu 250, 259 sih. Ya, jadi karena ini nggak ada, jadi aku bakal tuker ini dengan 500. Ini 400, nggak apa-apa lah ya. Ini 400, kemudian aku bakalan kasih di sini anggap aja udah 100.000. Nah, sisanya adalah 250. So, kayak gini. Jadi ini menurutku untuk lebih simpel aja sih. Oke, gaji udah beres. Sekarang kita masuk kedua. Kak, naksir tempat penyimpanan uangnya. Ini namanya apa? Oke, penyimpanan uangnya tuh ada banyak banget ya. Yang pertama di sini, ini ada binder. Ini binder A6. Terus ini Ziploc A6. Kemudian ada lagi untuk ini namanya cash tray. Oke, aku masukin dulu ya. Dan yang terakhir adalah ini penyimpanan uang yang versi kayak gini. Yang versi kayak gini, ini adalah cash envelopes. Aku jual di Cinti Studio, aku jual yang cash envelopes kayak gini. Untuk yang lainnya, binder OTW. Pokoknya binder itu tanggal 27 aku udah mulai ready-in kok. Jadi mulai tanggal 27 Januari aku bakal ngerediin binder aku. Oke, di Shopee. Jangan lupa follow Shopee aku juga, oke? Kita lanjut. Nah, terus ada yang nanya juga, kertas cash tracker beli di mana? Oke, kalau kalian nggak tahu cash tracker bentuknya kayak apa, jadi cash tracker ini belinya di Cinti Studio. Ini merupakan salah satu yang terlaris juga sih menurut aku, selain dari uang slip. Ini cash tracker ini juga banyak yang beli gitu. And then mari kita next. Kak, itu bindernya A berapa? Ini binder A6. Terus untuk yang satunya yang aku pakai ini binder A7. Maaf banget ini aku belum kancing karena tadi aku habis pergi dan ambil uangnya. Oke, kita lanjut. Beli plastik uangnya di mana? Oke, plastik uang zipper ini itu ada di description box. Kalian bisa klik aja di description box karena di situ tuh udah lengkap banget. Aku udah kasih linknya gitu ya. Jadi ya, semoga itu membantu. Lanjut segmennya adalah segmen positive vibes. Oke, jadi ini aku bacain aja ya. Ini lebih ringkas dan mudah dimengerti, dan nominalnya juga sesuai dengan budget aku. Penggunaan slip tabungan pakai amplop yang biasa. Gak harus beli kok, bisa bikin juga. Seneng banget bisa nemuin channel ini. Terima kasih untuk ilmunya ya. Sama-sama Besti. Aduh, aku seneng banget kalau misalnya ada orang yang positif banget ngasih insight-insight ke aku kayak gini. Lanjut yang kedua, Masya Allah gitu, jelas banget sih penyampaiannya, nggak jelimet, nggak lama, betul-betul to the point dan so clear. Thank you Kak, terima kasih.
Semoga aku juga bisa fokus konsisten kayak Mbak. Semua ini terisi kayak gitu kan enak. Kita harus bisa konsisten, oke? Semangat konsisten. Seru banget videonya, nyesel juga kenapa nggak mulai budgeting di awal tahun 2021 atau dari dulu gitu biar bisa bikin video seseru ini juga. Hai mamanya Yas, aku seneng banget sih. Ada beberapa yang budgeting influencer, mereka juga subscribe channel aku. Jujur aku tuh ngerasa seneng dan bersyukur banget. Oh ya, buat kalian yang punya video budgeting, kalian bisa dong komen di bawah. Aku tuh seneng gitu loh ngelihat video-video budgeting versi kalian gitu. Jadi aku juga pengen tahu gitu. So kalian bisa komen ya di bawah. Oke, terus ini yang terakhir yang vibe positif. Vibesnya positif banget Kak Cinti ngomongnya. Udah beres. Habis itu aku mau lanjutin ke yang ini. Jadi di sini itu aku nggak ada, savings nggak ada, kemudian emergency fund juga nggak ada. Jadi ini emergency fund seingat aku ini udah 1 juta kayaknya. 500, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini kayaknya aku mau tukerin sama 1 juta aja supaya nggak ribet gitu ya. Karena aku sudah nggak akan upload tuker-tuker uang lagi. So maksudnya bulan ini, bulan depan masih akan tukar-tukar. Oh, I see. Aku tahu nih. Church. Pantes aku tuh ngerasa ada yang kurang gitu. Ini 45. Aku bener-bener lupa karena ya seperti itulah. Kalau misalnya 45.000, ini nggak ada kembaliannya. Jadi nanti dulu untuk church. Oke, ini Cinti banyak juga ya bun. Oke, yang pertama adalah kita pakai kalkulatornya. Untuk Cinti, yang pertama 15.000 ditambah 20.000 ditambah, jadi cuman 35.000 aja. Oke, 30 ini tidak ada 5.000-nya bun. Jadi gimana nih bun? Oke, nanti aja. Mohon maaf, ini kenapa malah Cinti belum. Retirement juga tidak mungkin. Dan yang terakhir cares. Oke, untuk cares di sini pertama skincare 244.000. 250 aku kasih ini aja 250 ditambah 86.000. Oke, 244 tambah 86 330. Oke, sekarang kita hitung 100, 200, 300. Pas 330. Mantap. Wow. Ini juga ada pertanyaan yang berhubungan dengan cares ya. Jadi aku bakal bacain. Kak, keren banget. Kakak kok bisa sih ngumpulin uang di wallet care segitu? Care itu yang ini. Emangnya kakak nggak pernah ya kena racun skincare gitu ya? Kadang aku tuh tergoda tiap bulan harus belanjain uang di wallet. Mentang-mentang udah di budget. Akhir bulan tuh selalu habis. Dari kakak aku belajar tentang wallet rollover. Mungkin bisa bikin kita lebih ngerem pengeluaran kali ya. Terus ada juga, halo kak, detailnya sangat menginspirasi dan videonya juga sangat menginspirasi. Suaranya beneran enak didengerin. Oh iya kak, aku juga punya rencana dan target yang sama dengan kakak, new phone. Tapi di sisi lain aku juga pengen dan agak butuh nggak butuh nih sama iPad. Nah, aku jadinya tuh bikin 2 sinking fund dan akhirnya sama-sama kepotong karena alokasi tersebut. Kalau menurut kakak nih, gimana jika uang yang dialokasiin buat sinking fund, iPhone, iPad, buku, ternyata lebih besar daripada saving? Makasih kak, semoga kakak bersedia membantu. Oke, di sisi ini wallet care yang tadi dia bilang, kadang aku tergoda. Aku tuh sebenarnya tergoda kok guys. Tiap kali aku lihat TikTok, aduh, aku tuh pasti tergoda banget untuk check out gitu loh. Kenapa? Karena aku tuh selalu ngeliatin gitu kan. Aku tuh seneng banget ngeliat beauty enthusiast gitu. Kayak misalnya Kak Kiara, itu di YouTube ada Kak Kiara. Terus Nenek Suhai Salim gitu ya. Terus juga ada Kak Irma kalau di TikTok. Biasanya aku cari-cari skincare itu di sana gitu. Nah, sebenarnya aku juga sama kok. Aku juga sering banget impulsive buying untuk skincare. Sampai sekarang itu kadang-kadang kayak gitu. Makanya di sini untuk self reward ini sebenarnya ini untuk bayarin uang skincare aku kalau boleh jujur ya. Nah, tapi di sisi lain aku tuh cara aku untuk ngerem yang pertama adalah akhirnya aku tidak membuka video-video yang berhubungan dengan skincare dulu gitu. Jadi untuk kayak misalnya untuk 1 minggu, untuk 2 minggu aku nggak buka. Kenapa? Karena setiap kali ada produk baru yang dikeluarin, aku tuh selalu penasaran dan pengen coba gitu, sama kayak kamu. Jadi ya itu sih salah satu hal yang bisa aku kasih tipsnya ke kamu. Kemudian yang kedua, jadi dia bilang bahwa dia pengen beli iPhone atau beli iPad.
Kalau aku secara pribadi, misalnya tujuanku pertama adalah beli HP, aku bakal lebih banyakin beli HP, yang lainnya aku bakalan kasih tapi dikit-dikit aja. Kayak misalnya nih, perbandingannya adalah beli HP 350 dan yang lainnya cuman 5.000, 10.000 kayak gitu. Meskipun itu terlihat kecil ya, kayak 10.000, gini 20.000, bahkan 5.000 gitu ya. Tapi kalau misalnya dihitung per tahunnya itu cukup banyak sih menurut aku. So, ya itu adalah kedua hal yang bisa aku kasih, terutama buat kalian yang memang lagi butuh gitu ya, misalnya butuh device baru atau butuh sesuatu yang baru dan harganya pun mahal. Oke, sekarang mari kita lanjut ke map yang kedua. Oke, map yang kedua di sini investasinya aku ambil. Nah, sekarang aku juga mau ngasih tahu ke kalian kenapa sih investasinya ini aku ambil. BTW ini 250 dan ini aku ambil 550, aku ambil 300.000 untuk kembalian. Oke, jadi kenapa sih aku ambil uang investasi aku untuk beli skincare? Karena divisi tahunan aku itu sebenarnya untuk mental health, physical health, dan juga spiritual health dan healthy mind, kayak gitu. Jadi makanya kenapa aku memutuskan untuk uang investasi ini aku juga ikut keluarin. Sebenarnya uang investasi ini bukan pure untuk investasi saham, investasi ini, investasi itu. Investasi ini sebenarnya banyak. Yang pertama, aku bisa beli kamera pakai uang investasi ini. Karena apa? Karena investasiku di YouTube gitu kan. Karena sekarang bisnisku YouTube juga akan jalan gitu, bisnis YouTube. Jadi menurut aku investasi ini bukan perkara aku bakal beli logam mulia, aku bakal beli ini, beli itu. Tapi investasi ini yang menurut aku penting buat aku. Dan menurut aku, kulit aku itu sangat penting. Jadi makanya aku masukin ke investasi, kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian ngerasa, loh kak kan sayang banget, kenapa nggak ambil dari skincare, kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya boleh jujur ya, tahun lalu itu fokus aku adalah bekerja, cari uang, dan work-life balance. Jadi makanya investasi ini fokusnya adalah untuk beli sesuatu yang memang investnya ke uang lagi gitu. Tapi setelah setahun lebih aku budgeting, aku jadi belajar bahwa sebenarnya budgeting itu nggak nyiksa. Asal kamu tahu proporsi yang pas untuk kamu bisa bagi itu semua, dan setiap uang yang kamu kumpulin itu kamu bisa nikmatin juga kok. Kamu gak harus tersiksa dari kamu nabung. Nah itu cara aku gitu ya. Meskipun aku kadang juga bulan ini aku sangat banyak minusnya, tapi bulan kemarin itu puji Tuhan banget aku gak terlalu banyak, karena aku ngerasa bulan lalu itu memang aku kerjaannya cuman kerja cari duit, kerja cari duit gitu doang gitu ya. Tapi benar-benar bulan ini tuh karena memang aku ngerasa bahwa oke, aku memberanikan diri untuk investasi di kulit aku, karena endorse juga mulai berdatangan di Instagram aku gitu ya. Terus juga di YouTube juga sempat aku di endorse khususnya untuk bagian kulit gitu. Jadi entah itu body, entah itu muka juga gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk oke, aku bakal merawat diri aku kayak gitu. Dan itu termasuk dalam investasi. Terus marriage enggak, moving juga enggak, bisnis 95.000. Oh ya, kebetulan waktu kemarin aku beli binder itu aku masukin ke bisnis. So ya, 95.000. Oke, kita lanjut untuk, nah ini banyak banget yang ngasih tahu ke aku bahwa mereka tuh suka banget video aku karena gak kebanyakan teori dan realistis, juga gak dibuat-buat. Nah aku tuh bersyukur banget ya ketemu sama orang-orang yang punya ketikannya tuh luar biasa baik gitu. Aku tuh sampai gak nyangka bahwa hanya beberapa orang aja yang ngekritik aku dengan sembarangan gitu. Kayak ada beberapa nih, salah satunya aku kasih. Oke, jadi ini ada notes untuk yang negatif juga, selain tadi ada yang positif. Yang pertama ada yang bilang pamer uang. Oke. Yang kedua, saya nggak suka banget banyak ngomong, jadi kayak ceramah. Yang ketiga, kok ngelihatnya ribet banget sih, ngitungnya diulang-ulang terus. Sebenarnya yang pertama, pamer uang. Apa yang bisa dipamerin dari setiap minggu aku dapat uang, terus aku budgeting gitu. Kayak aku ngerasa, pamer uangnya tuh dari mana? Orang aku lagi budgeting, bukan lagi beli impulsive buying, atau misalnya aku lagi beli sesuatu yang mewah gitu. Aku nggak ngerasa aku lagi pamer sih. Terus yang kedua, saya nggak suka banget banyak ngomong, jadi kayak ceramah. Aku udah bikin video ASMR, kalau mungkin kalian nggak mau
ngedengerin yang ceramah-ceramah gitu, kamu bisa nonton yang video ASMR aja, oke? Terus yang terakhir, kok ngelihatnya ribet banget, ngitungnya diulang-ulang terus. Iya, maaf banget, dulu tuh aku nggak ngerti yang namanya ngedit video. Jadi kalau misalnya kalian lihat video-video aku dari awal, jujur aja itu merupakan video-video yang aku tidak cut sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih, ya, itu aku cuma nambahin di awal doang. Itu ada intro, udah beres kayak gitu. Oke, ini udah beres. Sekarang health di sini. Oh, health 200.000. Banyak ya, Bun, 200.000. Ya udahlah ya. Oke, health udah beres. Karena health cuma satu. Oke, ada lagi yang nanya, Kak, pakai aplikasi apa untuk edit videonya? Aku pakai aplikasi Flow dan iMovie. Kita lanjut ya. Untuk GIF 24.000, 5.000 dan 98.500. Oke, karena aku nggak bisa ngitung daripada hitungnya lama-lama gitu ya. Jadi oke, 127.500. Wah, 127.500. Lah, pas banget. Oh, saya tidak punya 500. Jadi ini kayaknya minus nih. Oh, 7 ini 500-nya nggak ada. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Oke. Nah, oke, sisa 2.000. Sebenarnya sisa 1.500 sih, cuman aku nggak punya 500, jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Back to school nggak ada. Sekarang kita lanjut ke map yang ketiga. Tada, ini dia map yang ketiga. Oh, tadi bisnis udah. Terus Cinti ini udah, cuman aku belum centang. Udah ya. Oh iya, ini church juga udah. Wow, hebat sekali. Oke, kita lanjut. Kamu seminggu sekali ya budgetingnya? Iya, aku budgeting setiap seminggu sekali. Dan aku selalu bikin transaksi itu setiap hari. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat gimana sih caranya aku untuk bikin transaksi, kalian bisa lihat video before 25 yang tentang keuangan juga ada. Oke, kemudian kalau nabung kamu pakai bank apa? Aku punya 2 bank. 2 ATM lebih tepatnya. Yang pertama adalah BCA, dan BCA aku itu BCA Ekspresi. Yang kedua BNI. Ini self care nggak ada. Oke, vacation. Ini kayaknya udah mau habis deh. Oke, vacation ini 435.000. Banyak juga ya. Oke, kita lanjut. 435.000. Ini vacation. Vacation lagi plus 75.000. Vacation lagi 63.800, vacation lagi 23.400. Jadi totalnya 597. Oh my god. Ini aku taruh di sini. Jadi aku ambil 500-nya. Jadi aku udah kasih 500. Terus 50, 60, 70, 80. 50, 70, 80, 90. 90 nggak ada kembaliannya, jadi mari kita tukar uangnya. Oke, 50. Kemudian aku bayar 97.000. 50, 60, 70, 80, 90, 5 dan 2. Oke, nah ini udah beres. Oke, jadi untuk vacation ini kapan hari aku ke Samarinda. Terus aku juga beli skincare pakai uang ini. Terus aku juga ada beli makanan juga sih. Jadi vacation ini pokoknya uang yang aku keluarkan pada saat aku liburan. Gitu. Sebenarnya untuk vacation ini aku bisa pakai uang yang ada di map aku. Kalau misalnya aku mau beli skincare atau mau beli make up. Juga aku bisa pakai uang dari vacation ini ketika aku liburan. Jadi aku tuh bener-bener pengen ya hidup itu gak harus mikirin soal uang gitu. Aku tuh sekali-kali tuh lebih pengen kayak oke, karena aku sudah ngebudget ini, ya aku bisa pakai uang ini gitu, tapi dengan bijak ya gitu. So, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak, kenapa studio vlognya nggak bisa di-up di YouTube aja? Pasti lebih seru, biar tahu lebih banyak detail dan videonya juga jelas. Aku udah upload 2 video.
dan ternyata kalian suka dengan studio vlog, jadi mungkin aku akan lanjutin videonya gitu, lanjutin kontennya. Oke, Ci, kalau misalnya freelance worker yang pendapatannya tidak menentu per bulan, gimana cara nabungnya dan pakai metode apa? Aku pakai metode sinking fund dan cash and float. Aku tuh freelance yang setiap minggunya itu nggak pasti dapat duitnya, jadi makanya aku pakai sinking fund dan cash and float dengan cara per minggu aku bikin transaksinya kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Mbak mulai sinking fund-nya kapan? Aku mulai sinking fund itu tahun 2020 bulan September. Kak, ini pendapatannya berapa? Terus cara membagi untuk sehari-hari sama sinking fund berapa? Kalau aku, pendapatan itu aku bagi, yang pertama aku bagi dengan 10% dulu. Itu untuk aku kembalikan kepada Tuhan. Yang kedua, aku ambil 40% untuk aku bisa nikmatin setiap minggunya. Dan sisanya yaitu 50% untuk sinking fund gitu. Kalau misalnya gaji kita lebih kecil daripada hutang kita gimana? Of course kita cari tambahan. Kak, kalau boleh tahu kerjaannya apa? Kalian bisa nonton video aku yang before 25 kerjaan selain YouTube. Nah, di situ kerjaan aku, oke? Pakai lensa mata merek apa? Cantik banget. Terima kasih. Aku pakai lensa X2. Nanti aku bakal tampilin juga X2 tuh kayak apa, oke? Kalau misalnya uang itu sudah 1 juta lalu ditukar dengan uang 1 juta ini, 1 juta slip, uangnya taruh mana? Uangnya taruh ATM. Yes, kecampur karena memang uang 1 juta slip ini cuman supaya aku tahu aja di dalam map ini aku punya uang 1 juta kayak gitu ya. Kenapa nggak disimpan dalam bentuk reksadana? Uang kita kan bisa bertambah, bisa buat dana darurat, pendidikan, pensiun. Mungkin ini cara jadul ya Kak, cuman kalau kayak gini harus tahan godaan supaya nggak ambil tuh uang. Sebenarnya aku dari dulu udah ngejelasin ini juga tentang kenapa aku nggak mau untuk kasih ke reksadana. Sebenarnya ya ketika kita budgeting atau kita taruh di investasi pun, kita tuh sebenarnya juga harus tahan godaan untuk nggak ngambil uang tersebut. Meskipun uang itu akan jadi reksadana ataupun emas, kamu bisa aja sekarang pun kamu punya emas, besoknya kamu mau jual, kamu bisa aja gitu. Jadi menurut aku cara apapun kalau misalnya memang kamu yang nggak tahan godaan, ya jelasnya sih kamu nggak akan bisa nabung. Itu dari aku. Pengen beli produknya Cinti, tapi kalau kirim ke Jawa ongkirnya lumayan. Iya, maaf banget ya. Soalnya aku di Kalimantan nih. Tapi makasih buat kalian yang dari luar pulau Kalimantan. Kalian bener-bener beli produk aku dan banyak banget. Aku bersyukur banget dan aku berterima kasih buat para bestie dan juga kalian yang udah beli. Thank you banyak. Thank you Paul. Thank you Paul. Karena kalian sekarang Shopee aku udah start dan juga karena kalian aku udah bisa masuk ke Shopee Ekspor. Thanks guys. Thank you so much. Oke, salfok sama tangannya kakak yang mulus banget. Oh ya, jadi itu beberapa waktu yang lalu itu aku sempet kayak dikasih tahu gitu kan sama salah satu teman aku. Kayak dia tuh bilang, ih kamu tuh kenapa ya kalau di video tuh tangannya tuh bagus banget gitu. Memang aku tuh perhatiin dari lama banget. Dari aku SMA itu bahkan aku lebih perhatian di body care daripada skincare. Jadi ya kayak gitu sih. Dan cara yang paling ampuh, yang pertama aku scrubbing, terus yang kedua aku pakai body wash yang memang aku suka gitu dan itu untuk melembabkan. So yang terakhir baru aku pakai body lotion. Body lotionku tuh ada macam-macam sebenarnya karena memang aku suka banget kan. Nah, ada juga perawatan body oil. Salah satu body oil yang aku punya adalah bio oil. Tapi ini mahal banget jujur. Aku nggak sanggup mau beli ini tiap tahun. Jadi ya kayaknya aku eman-eman. Apa ya? Kayak aku sayang-sayang gitu. Oke, lanjut. Untuk household di sini tuh mari kita hitung lagi. Householdnya 75.000. Jadi ini aku ambil 25.000. Wah. Oke, household 32, ini udah, vacation udah. Oh, terakhir ada miscellaneous nih. Oke, kita lanjut. Oh, ini vacation. Oke, ini juga kayaknya mau pertanyaan terakhir. Oh, ini ada beberapa yang request. Jadi dia bilang, Kak Cinti kalau boleh mau request dong videonya diselipin tips-tips tentang cara mengatur keuangan.
Nah, beberapa video aku sebelum ini aku udah selipin banyak banget video tentang keuangan. Jadi kalian udah bisa tonton ya. Bikin video keseharian kamu dong dan yang ada muka kamu gitu kayak vlog biasa. Oke, aku akan coba lebih banyak untuk upload vlog juga ya. Kak, jangan bosen untuk upload selalu di video YouTube. Aku sangat terinspirasi dari video-video kakak. Bikin video yang lain juga kak soal kerjaan atau keseharian. Oke, berarti ini kayak aku bakal lanjutin before 25. Tapi kalian juga harus nonton, oke? Cantik banget kukunya. Bentar, aku nggak pakai nail art. Dan tangannya juga putih. Thank you. Kayak aku tuh jujur seneng banget sih waktu banyak banget orang yang bilang kayak ih tangannya, salvo kukunya gitu. Jujur aku seneng banget. Cuman itu jadi sesuatu yang membuat aku tuh kayak berarti setiap kali video aku harus punya kuku yang cantik. Padahal sebenarnya nggak juga sih. Kalian kalau bisa lihat ini kukuku udah amburadul banget. Lanjut ya. Halo kak, saran ya, selain bikin video hitung semua uang yang ada di sinking fund, bisa juga kakak bikin video tukar-tukar uang kecil gitu. Jadi mapnya nggak penuh uang kecil dan nextnya lebih enak dilihat. Ini cuman saran ya kak. Nah aku tuh seneng banget nih, banyak orang yang ngasih aku saran dan aku bersyukur banget gitu. Jadi saran dan kritikan kalian itu sebenarnya aku baca loh setiap minggu dan aku bersyukur akan hal itu. Jadi dengan adanya kalian kasih aku saran, kritikan itu aku akan baca dan kalau misalnya itu membangun aku akan lakukan gitu. So thank you so much. Oke, miscellaneousnya 40.000. Nah ini pas banget 40.000, jadi ya sudahlah, kita ambil saja. Oke, sebelum aku tutup videonya, jadi aku tuh beneran lupa kalau Cinti itu belum dan juga Church itu juga belum. Jadi sekarang aku mau keluarin karena sudah ada kembalian di sisi sini. Oke, for Church itu 45, jadi aku kasih sini dan 5.000. Kemudian setelah dari Church, Cinti ini berkurang 35.000. Oke, 35 dan ini berhubung ada 102, jadi aku kasih gini dan aku bayarin di sebelah sini. Sisanya adalah 15.000, tapi gak punya 1.000 lagi untuk menjadikan 5.000, so it's fine. Jadi aku kali ini bayarnya 14.000, berarti aku bayar di sini itu 36.000. So kayak gini aja dan Oke, so ini dia video dari aku. Kalau kalian suka, kalian bisa klik like, kalian juga bisa komen dan share ke teman-teman kalian semua. Kalian bisa subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa untuk nyalain notif loncengnya supaya kalian tahu kalau ada video-video apa yang bakalan aku upload. So, buat para bestie yang baru pertama kali nonton, hai, selamat datang bestie. Jangan lupa klik subscribe supaya bisa jadi bestie aku. Dan juga buat kalian, jangan lupa follow Instagram aku @cintistudio. Untuk @cintinti itu aku lagi hiatus untuk upload konten dan juga upload keseharian aku. So, segini aja dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Let's we count it. 1 juta, 2 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2.700.000, 800, 900, 3 juta, 3 juta 100, 3 juta 200, 3 juta 300, 3 juta 400, 3 juta 440. Wow, luar biasa sekali, banyak banget.